어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Hai guys, nah di sini ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diana Natalia, NIM 2210417714, kelas M4. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester Supply Chain Management dari Pak Adi Mursalin, SEMM. Silahkan simak video ini dengan baik-baik ya teman-teman. Nah, materi yang pertama, apa perbedaan dan persamaan antara logistik manajemen dan supply chain manajemen? Menurut Indrajit 2002, terdapat persamaan antara supply chain manajemen dan logistik manajemen, yaitu yang pertama, kesamaan pengelolaan arus barang atau jasa, yang kedua, kesamaan pengelolaan pembelian, pergerakan, penyimpanan, pengangkutan, administrasi, dan pengeluaran barang. Dan yang ketiga, kesamaan dalam tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang. Nah, menurut Hugos 2004, mengungkapkan perbedaan antara supply chain manajemen dan logistik manajemen, yaitu logistik manajemen lebih fokus pada aktivitas-aktivitas seperti pengadaan distribusi dan pemeliharaan manajemen persediaan. Sedangkan supply chain manajemen memiliki fokus dengan cangkupan yang lebih luas, tidak hanya pada manajemen produksi dan distribusi, namun meliputi pemasaran, pengembangan, produk baru, keuangan, dan layanan konsumen. Nah, materi kedua membahas apa supply chain management, pengertian, proses tahapan, dan tujuan dalam bisnis. Nah, pengertiannya, supply chain management merupakan kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk semua proses yang terlibat dalam pembuatan produk, mulai dari pengelolaan bahan mentah hingga sampai ke konsumen. Nah, proses tahapan supply chain management yaitu yang pertama pemesanan, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengadaan, yang keempat produksi, yang kelima inventory, yang keenam pengiriman, dan yang terakhir retur. Nah, kemudian tujuannya dalam bisnis. Tujuan umum dari supply chain management ini adalah menyeimbangkan antara permintaan dan juga penawaran agar lebih efektif dan efisien. Harapannya jika sistem ini bisa diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan bisa beroperasi dengan lebih efektif dan efisien dengan melakukan pengawasan dari hulu ke hilir, dari mulai pengadaan material sampai barang ke tangan konsumen. Nah, pada materi yang ketiga menjelaskan peran supply chain management di restoran, universitas, atau apotek. Pilih salah satu. Nah, di sini saya memilih restoran. Yang pertama, perencanaan atau planning. Dalam peran planning ini ada dua fungsi yang harus kita ketahui. Yang pertama, demand planning, yaitu bagaimana perencanaan dilakukan atas permintaan konsumen yang memiliki kaitan erat dengan fungsi marketing atau sales. Yang kedua, supply planning, yaitu perencanaan atas berapa banyak sebetulnya bahan baku yang diperlukan serta material pendukung yang harus tersedia untuk memenuhi permintaan tersebut. Yang kedua, pengadaan atau sourcing. Pengadaan atau sourcing yaitu peran supply chain management, di mana supply chain management memastikan pengadaan bahan-bahan yang diperlukan, hal-hal yang perlu dikelola termasuk proses pencarian supplier dengan harga yang paling kompetitif, proses negosiasi harga dengan termin pembayaran atau term of payment, proses pemesanan, pembelian sampai pengiriman barang dari supplier, termasuk pengelolaan persediaan atau inventory management. Contohnya, berapa banyak daging ayam yang harus disimpan dalam freezer untuk memenuhi kebutuhan harian outlet, atau berapa banyak paper box yang harus disimpan untuk kebutuhan pemesanan online atau take away. Yang ketiga, produksi atau producing. Singkatnya, proses ini adalah tentang proses pembuatan produk akhir, hal-hal yang perlu dikelola, misalnya bagaimana standar produksi di dapur, atau berapa tingkat kematangan yang pas, dan bagaimana proses pengecekan kualitas atas produk jadi untuk menjaga citra rasa dan kepuasan konsumen. Dan yang keempat, pengantaran atau delivering. Peran terakhir supply chain management yang juga sama pentingnya adalah pengantaran atau delivery. Untuk bisnis yang sudah memiliki cabang atau beberapa cabang, fungsi ini harus diperhatikan dengan baik. Misalnya, kita
memiliki central kitchen atau ghost kitchen sehingga harus mengirimkan produk ke cabang-cabang tersebut baik dalam bentuk jadi ataupun setengah jadi. Frekuensi pengiriman modal, transport, dan biaya transport harus direncanakan dengan baik sehingga distribusi produk dapat dilakukan dan dengan optimal. Begitu pula dengan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan gudang. Misalnya, apakah perlu tambahan gudang untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh. Kemudian materi yang keempat menjelaskan konsep dasar supply chain management, tujuan supply chain management, elemen supply chain management, persediaan dalam supply management, dan proses bisnis supply chain management. Konsep dasar supply chain management terkait dengan seluruh aktivitas yang terlibat dalam pengadaan dan penggunaan dari sebuah produk atau jasa. Kemudian ada tujuan supply chain management. Yang pertama, mengoptimalkan pengiriman, yang kedua minimalkan ongkos, yang ketiga meningkatkan pelayanan. Kemudian elemen supply chain management, yang pertama produksi, yang kedua inventory, yang ketiga lokasi, yang keempat transportasi, yang kelima informasi. Dan ada persediaan dalam supply chain management. Ada 4 jenis persediaan dalam supply chain management. Yang pertama raw material atau bahan baku, yang kedua barang setengah jadi, yang ketiga barang komoditas, yang keempat barang proyek. Yang terakhir, proses bisnis supply chain management. Ada 8 proses inti bisnis supply chain management. Yang pertama, customer relationship management, yang kedua customer service management, yang ketiga demand management, yang keempat customer demand fulfillment, yang kelima manufacturing full management, yang keenam procurement, yang ketujuh pengembangan produk dan komersialisasi, yang kedelapan retur. Dan yang terakhir, proses bisnis supply chain management. Ada 8 proses inti bisnis supply chain management. Yang pertama, customer relationship management. Yang kedua, customer service management. Yang ketiga, demand management. Yang keempat, customer demand fulfillment. Yang kelima, manufacturing full management. Yang keenam, procurement. Yang ketujuh, pengembangan produk dan komersialisasi. Yang kedelapan, retur. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah dalam penyampaian materi ini. Sekian dari saya. Terima kasih. See you guys.